saya Tania. Dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church. Dan juga like, comment, and share. Gratis loh! Shalom, berjumpa lagi di dalam program God Word Study, masih di dalam seri yang sama mengenai jalan keselamatan. Kali ini kita mau berbicara mengenai ketekunan. Bagaimana ketekunan di dalam kehidupan orang percaya itu berperan penting dalam keselamatannya. Apakah masih diperlukan seorang percaya untuk tetap bertekun di dalam Tuhan? Bertekun di dalam hal apa? Dan apa pengaruhnya di dalam kehidupan dari masing-masing kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan di dalam Ibrani 2 ayat yang pertama, di situ berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kemudian di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17, firman Tuhan berkata, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Dari dua ayat firman Tuhan di sini kita melihat bahwa Alkitab sudah memberikan peringatan kepada kita, kepada orang percaya pada saat itu, terutama pesan itu juga masih berlaku bagi kita saat ini, bagaimana kita harus berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan iman kita. Masih sangat mungkin bagi setiap orang percaya untuk terbawa arus dan juga ikut di dalam kesesatan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Makanya ketika seorang percaya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup secara pribadi, tidak serta-merta keselamatan itu menjadi miliknya secara otomatis. Setiap orang percaya harus menunjukkan bukti imannya, kesetiaannya kepada iman yang dia percayai, yang dia hidupi di dalam kehidupannya. Kalau orang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dia mau mengiring mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupannya, maka dia harus bertekun. Nah, bertekun di dalam hal apa? Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kita percaya, ya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jika kamu percaya dan mengikuti seluruh perintah dari firman-Nya, maka mereka akan dimerdekakan oleh kebenaran yang ada di balik firman itu sendiri. Firman adalah kebenaran yang memerdekakan. Artinya dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat perjuangan kehidupan dari orang percaya. Ketika mereka menjadi percaya, mengikut Tuhan, mereka harus taat, bertekun di dalam pengiringan mereka akan Tuhan, bertekun dalam ketaatan mereka terhadap perintah-perintah Tuhan. Supaya apa? Lewat kebenaran firman Tuhan itu mereka dimerdekakan. Nah, yang menjadi pertanyaan, dimerdekakan bagaimana? Bukankah ketika seseorang sudah percaya kepada Yesus, maka dia sudah menjadi merdeka? Ya, betul, secara status kita adalah orang-orang yang dikuduskan, dibenarkan, dan juga dimerdekakan. Tetapi di dalam kehidupan kita masih ada terkurung di dalam daging ini, terkurung di dalam hawa nafsu kita yang terus berjuang melawan, ya, iman percaya kita kepada Tuhan, yang menyeret setiap orang percaya, setiap kita yang percaya kepada Yesus untuk tidak setia kepada Tuhan, untuk menentang perintah-perintah Tuhan. Daging kita ini terus berjuang, ya, berusaha menyeret kita ke dalam kesesatan dosa. Bagaimana setiap orang percaya hari-hari ini harus terus bergumul terus di dalam kehidupan kesehariannya, dalam pengiringannya akan Tuhan untuk mematikan segala bentuk hawa nafsu kedagingan yang berjuang di dalam dirinya untuk menyeret dia membelakangi Allah, menjadi setru Allah untuk melayani dosa. Makanya firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 tadi mengatakan kalau kita setia, ya, kita bertekun dalam menuruti perintah-perintah Tuhan, maka kebenaran yang ada di balik perintah-perintah Tuhan, kebenaran yang ada di balik firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita, memerdekakan dari segala bentuk ikatan hawa nafsu kedagingan yang berusaha untuk menjerat kita jatuh di dalam dosa. Kenapa orang percaya harus bertekun? Karena masing-masing orang percaya masih sangat mungkin untuk
tersesat, masih sangat mungkin orang percaya untuk terbawa arus dunia ini, mencintai dunia, ya, kehidupannya diabdikan untuk melayani kedagingannya, ya, kehidupannya diabdikan untuk menikmati segenap tawaran dunia ini yang memikat hatinya, yang membuat dia untuk jauh dari Tuhan. Oleh karena keadaan ini, maka orang percaya harus bertekun. Bertekunnya dalam hal apa? Firman Tuhan berkata bahwa masing-masing orang percaya harus bertekun dalam menuruti perintahnya Tuhan. Nah, dengan demikian, ya, tujuan kita untuk bertekun yaitu supaya panggilan kita di dalam Tuhan, status kita di dalam Tuhan itu benar-benar ternyata, terwujud nyata dalam kehidupan kita yang menuruti, menaati perintah Tuhan. Selanjutnya di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23, di situ firman Tuhan berkata, "Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Harus bertekun dalam iman." Ya, itulah pesan firman Tuhan di balik surat Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23 yang baru saja kita baca. Ketika Yesus sudah menempatkan kita kudus di hadapan Allah, menempatkan kita tidak bercela di hadapan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib, Paulus menegaskan bagi setiap kita orang percaya supaya kita tetap teguh berpegang di dalam iman dan pengharapan kita dalam Kristus. Kenapa kita harus bertekun? Ibrani 6 ayat 46 berkata demikian, "Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum." Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang seharusnya menyentak dan menampar kita masing-masing. Seharusnya ketika kita membaca bagian Alkitab ini, kita harus bercermin, sudahkah kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh bertekun, beriman, ya, mengasihi dan mengiring Tuhan dengan cara yang benar. Alkitab jelas berkata bahwa sudah ada orang, ya, mengambil bagian dalam persekutuan dengan Roh Kudus, melayani Tuhan, mengecap karunia-karunia surgawi. Tetapi di satu titik mereka, Alkitab berkata, mereka murtad, meninggalkan Tuhan. Bagi keadaan orang seperti ini, Alkitab jelas berkata, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 tadi berkata bahwa tidak mungkin orang seperti ini dibaharui kembali, mengalami pertobatan. Karena orang yang seperti ini keadaannya pasti sudah pada tahap menghujat Roh Kudus. Dia sudah tidak bisa lagi dibaharui hati dan pikirannya oleh kebenaran firman Tuhan yang setiap hari didengung-dengungkan oleh suara Roh Kudus di dalam hati dan pikirannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita, kata Paulus, ketika kamu sudah ditempatkan Kristus di hadapan Bapa di surga, kudus, tak bercacat, tak bercela, maka kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dalam pengharapan kamu. Supaya apa? Supaya kita tidak murtad, ya. Ketika kita sudah bersekutu dengan Roh Kudus, menerima karunia-karunia surgawi, melayani Tuhan, baiklah kita tetap bertekun di dalam ketaatan kita menuruti firman Allah. Karena kebenaran firman itulah yang akan tetap menjaga kehidupan kita, tetap bersih. Firman Tuhan itulah yang menjaga kehidupan kita supaya kita melawan dosa yang berjuang di dalam diri kita masing-masing. Sehingga pada akhir kehidupan kita Tuhan bisa menilai kita sebagai anak-anaknya yang sejati, sebagai hamba-hambanya yang setia, yang tidak mudah hanyut oleh pengharapan dunia ini, yang tidak dikalahkan oleh keinginan daging yang menjerat setiap kita orang percaya jatuh di dalam dosa sehingga kita menjadi musuhnya Allah. Ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, baiklah kita tetap bertekun menjaga iman percaya kita supaya pada akhirnya kehidupan kekal itu, persekutuan dengan Bapa di surga bisa kita raih. Mari sama-sama kita tetap bertekun, bertekun menuruti kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati.